Ujian ini Bapak Ibu, ada ujian fisik, materi, tadi ujian keluarga yang wafat. Ada ujian non fisik. Ujian Nabi Muhammad itu tidak hanya diuji fisiknya, tapi juga diuji non fisiknya. Bayangkan lagi asik berdakwah, tidak ada yang menjaga beliau, Abu Thalib meninggal, yang backup. Khadijah ya, meninggal, terpukulnya berkali-kali. Maka Allah SWT memperjalankan rohaninya Sallallahu Alaihi Wasallam lalu Mi'raj, sehingga beliau kemudian betul-betul utuh, hanya meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Nabi Muhammad hijrah ke Taif, lalu diusir oleh orang Taif. Itu yang berat di mana Pak? Perasaannya. Maka ujian perasaan itu lebih berat. Lebih berat. Inilah yang terjadi pada Rasulullah SAW. Rasulullah dituduh oleh pamannya sendiri sebagai kahin, dukun, sahir, penyihir, majnun, gila. Kalau bagusan dikit disebut, kalau di kambuh tuh syair, dia lagi bersyair. Disebut Nabi itu kalau baca ayat lagi kambuh gilanya, lalu bersyair. Lengkap sudah ya. Maka disebutkan di dalam hadis-hadis ini, asyadun nas balaan, orang yang paling kuat dapat bala itu para nabi, lalu orang yang mengikuti nurhani para nabi. Jadi Bapak ini kalau nanti betul-betul ngikutin pola-pola kenabian, nanti dituduh gila sama orang ya. Gila kali itu, tahajud mulu, udah gila kali itu, kemana-mana buat tasbih. Udah gila kali itu. Begitulah orang-orang mikir kita. Ngomong Allah mulu, kayaknya udah gak waras tuh orang. Nanti sampai begitu Pak. Salah satu guru kita, Kiai Basyarudin namanya di Tangerang, itu bilang begitu. Guru saya dulu ngomong, kamu belum disebut kekasih Allah sampai dulu 16 kampung katanya. Bilang kamu gila, itu bahasa dulu. Kalau sekarang di Facebook Bapak disebut gila tuh ya, sesat lu gitu. Fidolalin mubin. Ini akan dialami oleh orang-orang yang mengikuti pola-pola rohani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang kemudian dilakukan beliau? Qulillah summa dzarhum fi khawdihim yal'abun. Katakan Allah saja, ya, tinggalkan mereka sibuk dengan apa yang mereka mainkan, ya, fi khawdihim yal'abun. Udah dibiarin aja, kita nggak usah balas-balas amat, ya. Udah disebut aneh belum Pak? Ya, jenggot, teroris dan itu. Ya. Nanti lengkap tuh. Dulu kan sampai ada pimpinan Kapolri ngomong begitu, ya, kalau berjenggot teroris. Enggak. Sekarang teroris itu sudah jelas polanya dari sistem berpikir. Kita juga ngurusin orang-orang begitu Pak, ya, ngurusin orang-orang yang terpapar, orang-orang yang terpapar ya. Semoga ya aparat kita juga aman. Ini kita mau benerin orang lah, aparatnya yang terkena, jangan sampai, ya, jangan sampai. Ya. Ujian yang paling berat menurut saya itu ujian kerohanian itu. Ujian kerohanian. Bapak bisa bayangkan bulan Ramadan tanggal 17, jumlah cuma 313 orang, musuh mau lewat bawa senjata. Katanya mereka kafilah pulang, tapi enggak, mereka bawa senjata. Ternyata mereka adalah orang-orang yang dulu ngusir sahabat. Itu ribuan, kalau diriwayatkan cuma 1000, ribuan banyak. Kita dulu umat Islam, sahabat Nabi cuma 313, suruh lawan, masuk akal nggak tuh Pak? 300-an orang lawan 1000, masuk akal? Lagi puasa nggak makan, mereka makan semua. Ternyata kisah-kisah terdahulu zaman-zaman Talut itu bisa menang bukan karena tentaranya kenyang, justru karena tentaranya minum dikit. Nanti kalau kita ketemu sungai, mereka ngomong aus. Coba kalau ketemu air, disalah-salahin panglimanya bernama Talut. Apa kata mereka? Seandainya kita bertemu air, kita akan minum sepuas-puasnya. Pas nyampe sungai, ketemu air, mata air, apa kata Talut? Dapat wahyu. Nggak boleh kecuali minum pakai telapak tangan. Dikit-dikit, nggak boleh banyak, artinya nggak boleh tamak. Maka inilah cara Allah, cara para nabi, para wali mendidik murid-murid mereka hidup sederhana.
Bukan berarti gak bisa, airnya ada kok, kan tinggal diambil. Bener lah, orang yang minum banyak mereka kelelahan, kecapean, lalu bilang, udahlah Talut, gak usah diikutin. Sisa cuma 313 orang. Jadi kisahnya sama dengan, cuma kejadiannya yang berbeda. Karena ulama pewaris para nabi, ternyata 313 itu semuanya rohaninya seperti nabi di zaman Talut. Dan orang-orang yang berjuang di zaman Rasulullah itu, mereka adalah pewaris para nabi-nabi itu, rohaninya. Al ulama warasatul anbiya. Para ulama itu pewaris para nabi. Jadi kalau umur kita panjang nanti Pak, kalau Allah panjangkan, nanti di akhir zaman itu kita akan menyaksikan tentara yang sedikit melawan tentara yang banyak. Ya, walau alam itu nyampe nggak umur kita tuh ya.